Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast JDE Kreator. Ya, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang proyek bendungan Banner Purworejo sebagai proyek strategis nasional dan salah satu proyek yang berdiri di 2 kabupaten, yaitu Purworejo dan Wonosobo. Terus berada di 3 kecamatan dan 11 desa di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo. Nah, di samping saya kebetulan ada Mas Somad selaku warga elektro. Monggo Mas Somad. Saya Ahmad selaku warga elektro, partner dari Mas Ali. Ya, terima kasih Mas Somad. Ya, sekedar sedikit pengenalan saja ya. Mas Somad ini bisa dibilang sedikit mengetahui dan mengikuti masalah yang ada di Desa Wadas yang kali ini kita bahas. Nah, sebelum kita masuk di poin-poin tentang proyek pembangunan Wadas, saya mau bertanya dulu ke Mas Somad selaku partner diskusi saya. Sejauh mana sih Mas Somad mengikuti tentang permasalahan yang ada di Wadas selama ini? Oh ya, sebentar Mas ya. Mungkin Ya. lebih enaknya nanti kita anggap ini sebagai diskusi ya. Ya. Paling enggak bisa bertukar pikiran antara sampean juga selaku warga elektro dan juga warga Indonesia yang sudah mengetahui adanya tindakan pembangunan di Bener ya? Ya, di Bener. Di Bener Purworejo, Purworejo. Jawa Tengah ya. Menurut saya ini kita fokuskan ke pembangunannya di tindakan yang sudah dilakukan kemarin atas apa yang akan terjadi atau tindakan yang lebih represif. Mungkin kita membahas lebih di tindakan yang rencananya, yang desas-desusnya akan dilakukan. Seperti contohnya kan pengurukan bukit itu sebagai bendungan itu kan masih isu-isu ya. Ya mungkin menjurus ke situ. Terus juga nanti kita akan membahas tentang bentrok kemarin yang Desa Wadas sama aparat itu kan sempat chaos juga itu. Ya, betul. Nah, ya mungkin ke arah situ, lebih ke arah situnya Mas. Mungkin awalnya kenapa sampai mungkin awalnya kenapa ada pembangunan gitu ya? Ya. Ada pembangunan bendungan Bener itu. Iya kan, bendungan Bener, kemudian buat antisipasi apa sih bendungan itu kan? Ya. Kata bendungan itu kan aslinya untuk menampung kan ya? Ya. Menampung di mana bisa sebagai wadah yang nantinya untuk cadangan air ke depan dan ketika musim kemarau khususnya di Indonesia kan. Hanya ada 2 cuaca ya kan. Cuaca kemarau dan cuaca penghujan ya. Nah, kalau menurut saya yang sudah terjadi di Desa Wadas ya kan. Desa Wadas di Purworejo itu yang saya lihat ketika memang warga itu sudah resah. Memang sejarahnya kan kalau tidak salah mulai tahun 2013 ya kan. 2013 itu rencana untuk pembangunan bendungan itu kan memang sudah ada. Kemudian ketika tahun 2017 itu sudah ada tender yang memang sudah berjalan untuk membangun infrastruktur itu kan. Ya. Udah deal-dealan katanya ya Mas. Ya, katanya sudah deal-dealan. Ada deal-dealan 2017. Yang saya dengar, yang saya baca sih ada 3 tender yang dinaungi oleh BUMN kan. Yang akhirnya dibangun, kemudian ada pengembangan lagi ya kan. Ada pengembangan lagi di mana
memang pengembangan itu kalau yang saya tangkap itu sebagai penguatan bendungan tersebut. Jadi maksudnya penguatannya itu ada pihak yang dari luar ingin memperkuat, tetapi cara pihak luar itu yang salah. Ya kan? Mungkin yang diresahkan warga itu, nah ini yang diresahkan warga adalah pengeboman ya kan? Iya. Pengeboman di mana di sebelah waduk itu ada suatu seperti gundukan yang memang tertutup tanah, di mana di dalamnya itu terdapat batu endesit ya kan? Iya, mungkin bukan gundukan sih Mas. Kalau setahu saya itu bukit. Lebih ke bukit. Lebih ke bukit. Berarti alami memang. Ya, memang alami. Dan menurut artikel yang saya baca juga itu bukit itu merupakan perkebunan lahan warga itu. Ya, dijadikan lahan warga, terus makanya kan dibom tadi itu. Rencananya kan dibom. Kalau menurut artikel yang saya baca itu 5 ton dinamit disiapkan untuk bom itu. Untuk mengeruk bukit itu. Jadi yang dirasakan warga kan itu selama ini. Ya lumayan kerasa kalau 5 ton dinamit. Iya. Dan kalau tidak salah juga kan di situ jarak antara pengeboman untuk batu dengan pemukiman hanya dekat ya, 300 meteran kalau tidak salah. Iya, kalau tidak salah 300 meteran. Nah itu 5 ton dinamit. 5 ton dinamit. Ya gimana ndak aksi kayak gitu ya kan? Iya. Sehingga teman-teman dan warga di daerah Wadas sendiri memang sudah berekspektasi ini gimana yang nantinya 5 ton dinamit ini diledakkan loh, dengan jarak kurang lebih 300 meter dari pemukiman. Memang sangat terasa kalau saya rasa 5 ton ya memang banyak kan. Iya, dan itu juga ngebomnya itu di lahannya mereka, lahan perkebunannya mereka. Iya, menurut yang tadi saya baca itu seperti itu. Soalnya kan bendungan di Wadas ini kan digadang-gadang oleh Presiden Jokowi juga kan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia. Rencananya. Banyak sekali rencana ya. Kalimantan belum selesai. Makanya. Terus. Jadi ini gimana Mas? Maksudnya kita ini membangun ekspektasi dari diri kita sendiri untuk mengungkapkan akan adanya desas-desus mungkin ya desas-desus di mana akan ada pengeboman dengan seberat 5 ton dinamit dan efeknya nanti sebagai warga, khususnya warga Wadas ini akan terasa di luar warga Wadas sendiri. Maksudnya apa ya? Nggak bisa kebayang nih. Nah, Mas. Mungkin bom panci aja sudah kerasa ya. Iya. Apalagi dinamit. Nah, iya. Iya, itu juga kan sebenarnya juga problem juga. Iya. Itu dari merusak alam juga kan, sudah dipastikan merusak alam kan, pakai bom itu. Terus juga masalahnya juga kan di lahan perkebunan itu. Betul. Itu juga kan bisa merusak mata pencarian lah, bisa dikatakan seperti itu. Walaupun menurut artikel yang saya baca itu sudah ada musyawarah dari pemerintah ke pihak desa untuk ganti rugi, tapi dari artikel yang saya baca juga ya kompensasi buat pengeboman tadi itu enggak sebanding harganya dengan resiko yang akan didapat oleh warga Wadas tersebut. Seperti itu Mas. Lebih baik kayak Pertamina ya beli di Bojonegoro, di Cepu nih kan, langsung beli mobil ya kan. Iya, langsung miliarder semua. Warga Wadas miliarder semua. Tapi kalau ngomong-ngomong yang di Tuban Jenuh itu ya Mas, yang warga miliarder itu juga sebelumnya kayak mungkin kayak gini. Jadi dulu itu ada pemrotesan dari warga itu nggak terima tanahnya dibeli. Gitu. Berarti terus masih ada proses nego. Masih ada proses nego, tapi setelah nego yang terakhir langsung harganya dinaikkan. Langsung setuju semua. Desa miliarder, desa miliarder. Mungkin ya ini apa ya? Memang agak rancu juga
Iya. perihal lahan ya. Yang tadi sampean katakan lahan perkebunan ya kan. Iya, lahan perkebunan. Perihal legalitasnya kan. Iya, masih. Menurut sampean ada anunya enggak? Maksudnya dari artikel yang sampean baca ada. Kalau saya sih masih belum baca artikel, maksudnya ada legalitas mengenai lahannya tadi. Lahan perkebunan ini. Oh, kalau sepengetahuan saya, menurut artikel yang saya baca tadi dan kemarin juga, itu kurang ada kejelasan. Masalah sertifikat tanah ya, bisa dibilang sertifikat tanah itu kurang ada kejelasan. Makanya kompensasinya itu sedikit itu dari pemerintah. Soalnya kan dari lahan juga nggak ada sertifikat tanahnya. Ya, setahu saya seperti itu. Kalau gitu ya apa berhak aja sih, soalnya tanah lahan yang memang belum difungsikan kalau bukan milik warga juga masih bisa diambil alih sih sama, kalau menurut saya sih masih bisa diambil alih sama pemerintah, maksudnya Pemkot ataupun Pemkap yang di sana. Iya, soalnya kan di Indonesia juga kan banyak masalah apa sengketa tanah kan juga banyak mas. Kasusnya contohnya juga banyak. Iya. Nah ini bagaimana menurut Mas Ahmad sendiri ya? Pemerintah menanggulangi hal tersebut. Soalnya kan nggak di Wadas ini aja masalah sengketa tanah itu. Betul. Di banyak. Jenuh juga yang warga miliarder itu. Di sebenarnya. Surabaya juga ada. Ya yang di Surabaya Waduk Sumput. Ya Waduk Sumput itu. Ya itu bagaimana pemerintah menanggulangi hal tersebut supaya dari tiap tahun ke tahun enggak terulang lagi? Sebenarnya sikap pemerintah itu ada hal baiknya, cumanya memang ketika pemerintah itu sudah ya bukan menjelekkan ya, sudah bisa mengakses dan bisa ya kasarannya berkuasa lah dalam hal apapun ya, sekejap pun bisa diambil alih sama pemerintah. Jadi dalam penanganan agar pemerintah ini bisa memanfaatkan lahan yang memang menjadi sengketa tadi, yang disengketakan. Nah, ya enggak apa istilahnya, enggak memungkiri kalau siapa yang banyak uang ya di situ yang berkuasa. Di mana pemerintah di situ sudah dapat uang ya dan banyak, pemerintah bisa jalankan. Dan tangkapan saya yang dirugikan juga rata-rata dari warga sekitar, warga sekitar dari lingkungannya disengketakan itu lahannya. Tapi kalau untuk antisipasi lebih jelasnya, lebih ke sosialisasi sudah dilakukan ya kan jelasnya ya. Iya, jelas sudah dilakukan. Pemerintah memang sudah sistematis sih. Tapi kalau sampai ada yang menjalankan aksi, ya berarti ada yang tidak beres gitu ya. Di Indonesia ini sudah tidak bisa mempertahankan mengenai Nusantara lagi. Maksudnya di awal memang ada pepatah bahwa Nusantara itu apa? Hartanya dunia. Iya, surganya dunia. Surganya dunia ini. Dimana memang banyak sekali sumber daya alam, sumber daya mineral yang ada di Indonesia ini menjadi pusat perhatian di seluruh dunia. Jadi apalagi dimanfaatkan untuk hal ekonomi. Ya pandangan pemerintah memang bagus untuk perihal kemajuan ekonomi, tapi untuk menjaga alam sendiri itu sampai dikorbankan dulu. Dari pertumpahan darah, dari perkikisan lahan, sampai terjadinya mungkin di daerah Wadas sendiri kan memang
daerah perbukitan, perbukitan ya, pegunungan. bisa dibilang perbukitan. Nah, di situ ketika memang ada proyek yang melibatkan alat berat, apalagi dengan bom tadi yang 5 ton itu dinamit, jangka efeknya itu memang tidak kerasa sekarang, jangka panjang. Soalnya tekstur tanah itu kan istilahnya ada susunan-susunannya yang dimana nanti salah satu susunan ini memang dicopot, susunan nantinya ya ambiar, jadi satu kesatuan. Jadi kalau bisa dibilang apa kayak Uno gitu, Uno susun itu Mas. Oh kalau ya diambil satu jatuh semua. Nah, itu kalau nggak jatuh pun nanti jangkanya juga panjang kan. Nanti ambil satunya lagi, itu masih goyang. Satunya lagi, tambah goyang lagi. Nah, kan akhirnya jatuh ya. Iya, akhirnya lama-lama juga jatuh. Nah, akhirnya longsor di situ. Iya. Penanganannya ya saya rasa pemerintah ya pinter-pinter lah untuk memang mengutip sejarah di mana surganya dunia itu adalah Nuswantoro ya. Iya. Orang Jawa bilangnya Nusantoro ya. Iya. Nuswantoro dulu memang hingga kerajaan Majapahit pun sampai Thailand, sampai Vietnam ya kan. Hampir menyentuh Cina kalau tidak salah. Nah, di situ lebih utamanya ya gimana antisipasinya ya harus ada feedback sih. Feedback yang antara yang dikorbankan dengan daerah sekitarnya. Maksudnya dikorbankan itu lahan itu tadi ya. Ataupun pemukiman gitu. Nah, mungkin lebih ke kompensasi ya. Lebih ke kalau menurut saya mungkin dari pemerintah lebih realistis sih. Karena kalau sistematisnya kan sudah tadi ya. Terus realistisnya kurang. Maksudnya realistis itu masalah kalau lahan 1 meter persegi kalau ada sertifikatnya anggap aja 10 juta. Kalau nggak ada sertifikatnya 100.000 kan gitu. Sistematisnya kan gitu kalau sistematis. Kalau realistis kan bagaimana pemerintah itu bisa adil dari pemegang usahanya, terus dari rakyatnya yang tanahnya dibeli tadi itu bisa adil. Sama dampaknya sama dampaknya. Jadi sama-sama menguntungkan. Biar dalam jangka panjang itu memang kalau ada usaha yang istilahnya menghilangkan suatu hal tadi, lahan tadi, tapi tetap bisa menjaga. Ya, menjaga ekosistemnya juga. Menjaga ekosistem, betul. Ya. Tuh. Mungkin solusi sedikit ya buat pemerintah supaya masalah-masalah kayak sengketa tanah, masalah wadas, masalah kayak yang lain bisa teratasi ya. Dengan begitu ya, Mas. Ya, kita apalagi di Surabaya. Iya, apalagi di Surabaya. Ya, mungkin yang saya ambil contoh Waduk Sepat lah. Ya, Waduk Sepat Surabaya ini. Iya, dulunya kan waduk itu memang waduk. Sebelumnya kenapa kok sampai diblokade, ditutup oleh pihak Citraland ya kan? Perihal itu kalau tidak salah saya dengar itu dulunya sebelum adanya Bung Tomo itu yang punya tanahnya Gelora Bung Tomo itu ya pihak Citraland. Nah, sehingga setelah dibangunnya Gelora Bung Tomo itu pemerintah masih mencari dialihkan kemana tanahnya Citraland ini ya kan, tanah itu akhirnya dialihkan ke Waduk Sepat itu. Dan efeknya saya kerasa itu kalau tidak salah 2019 ya kan mulai rame-ramenya. Itu sudah lama sih, maksudnya perihal sebenarnya masalahnya udah lama, sudah rame itu lama, cuma tahun baru saya kurang paham juga, cuma lagi rame lagi tingkatnya 2019. Nah, itu efeknya memang ketika musim penghujan, dimana saya dulu itu waktu SMA itu kan SMA saya dekat Waduk Sepat situ.
Nah itu ketika musim penghujan itu saya pulang aman-aman aja. Sebelum adanya Kan posisinya itu ini jalan utama. Ya. Masuk gang gitu kan ya. Ya. Masuk gang perumahan. Nah ini posisinya juga agak naik perumahannya ini. Pemukiman sih. Ya, lebih pemukiman. Ini agak naik. Jadi waktu saya pulang musim penghujan aman, enggak banjir. Waktu 2019 itu ada genangan sedikit. Setelah baru sedikit itu 2019. Baru sedikit itu saya rasa waduh. Mosok kroso rek. Misalnya apa penampung banyu ini dialihkan diuruk lah. Iya. Buat pemukiman lagi langsung turun kan itu. Iya. Airnya jelas turun. Lumayan ya enggak dikatakan genang sih, sudah banjir itu knalpot motor bebek. Knalpot motor bebek itu. Saya knalpot motor bebek. Parah berarti Mas ya? Ya dibilang kalau di Surabaya sih iya. Sudah parah itu. Sampai ke knalpot. Iya. Berarti kalau kayak masalah gitu kan juga dari pemerintah juga harus memikirkan jangka panjangnya juga ya. Betul. Jadi apalagi dikabarkan kan di tanah Jakarta kan tambah tahun tambah turun ya. Iya. Isu-isunya sih. Kan kita juga bukan orang Jakarta. Iya. Kita juga nggak ngerasakan. Nggak ngerasakan. Ya cuma membayangkan kalau tambah turun apa akan tambah ke timur turunnya gitu. Apalagi di Sidoarjo sendiri kan ya. Mengenai munculnya gas itu tidak hanya di Lapindo saja, di sekitar Sidoarjo kan sudah banyak itu ya. Iya. Nah itu pun efeknya untuk warga Sidoarjo sendiri banyak yang istilahnya berpindah ke barat, maksudnya ingin mengungsi, ingin punya rumah misalnya. Ingin punya rumah gitu. Di Sidoarjo itu mikir-mikir dulu. Nah, kena dampak nggak ini? Kena dampak nggak? Nah, kalau misalkan masih ada, ya otomatis cari tempat lain ya. Iya, cari tempat lain lagi. Tempat lain. Nah itu. Iya. Jadi memang alam itu tidak bisa dibuat main-main ya Mas. Tidak bisa dibuat main-main dan juga punya perasaan kalau saya rasa. Punya perasaan? Iya. Jadi kok bisa itu Mas? Gimana? Mungkin yang saya ambil contoh di NTT atau NTB ya, yang mengenai gunung goyang itu. Pernah dengar? Kurang tahu Mas. Yang sampai gempa itu. Nah, kalau tidak salah di daerah gunung itu yang isu-isunya sih. Ya. Bahwa orang daerah situ banyak yang berbuat maksiat. Maksudnya tidak tahu ya, pandangan orang berbuat maksiat kan banyak ya kan. Yeah. Mungkin ya lihat orang di pantai gitu kan juga maksiat ya kan. Yeah. Lihat belahan ataupun yang lainnya itu juga ya itu juga maksiat ya. Juga. Nah, isu-isunya sih gitu. Katanya memang efek alam yang ditimbulkan ke manusia, maksudnya ada bencana yang dilontarkan ke atau dimunculkan itu ada sebab musababnya ya. Sebab musababnya dari manusia sendiri. Iya. Nah, mungkin dari Waduk Wadas nanti mudah-mudahan nggak kayak gitu. Iya. Kita kan di sini juga kan mengantisipasi. Iya. Mengantisipasi memang untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. Jadi biar dari pemerintah juga nggak semena-mena. Betul. Untuk membuat kebijakannya. Betul. Ya. Terus ini Mas, yang lagi ramai kemarin masalah bentrok di Desa Wadas itu. Ya. Kita kan sudah bahas masalah apa sebabnya kenapa ada penolakan ya kayak tadi. Betul. Ya. Terus kemarin kan sempat ada aksi juga dari warga Wadas itu. Terus itu bentrok, chaos lah. Iya. Ya. Itu menurut pandangan dari Mas Ahmad sendiri gimana sebagai warga elektro yang berpengalaman dalam keaktivisan lah bisa dibilang?
aksi yang dapat menimbulkan chaos itu memang pasti ada provokatornya ya. Dalam mungkin bahasa Jawanya itu moyok-moyoki, mengajak bahwa provokator untuk berkoar-koar. Oh iya. Ya. Provokatornya ini koar-koar sehingga yang menjaga keamanan ini namanya juga manusia ya kan, punya emosi di mana yang aksi demo ini tidak bisa diredakan, tapi kita ini, maksudnya saya sebagai yang menjaga aparatnya jaga dengan baik-baik dan menahan, maksudnya jangan sampai terjadi chaos. Tapi dari pendemonya gimana lagi, sudah memaksa untuk terjadi bentrok. Nah ya dulu saya juga pernah ngerasakan sih, walaupun memang bukan sebagai istilahnya aktor utama dalam aksi ya kan. Aktor utama mungkin korlap ya, korlap, terus kemudian oratornya. Nah, saya juga merasakan di mana ketika chaos itu yang ya jelek-jeleknya aparat lah. Aparat itu tidak bisa mencari siapa yang benar-benar salah, dan mencari di mana kebenaran yang sebenarnya. Maksudnya ketika sudah terjadi bentrok kan harus dicari siapa yang membuat bentrok ini. Dulunya saya juga pernah merasakan yang dimana salah tangkap, bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan. Padahal itu ya saya sendiri tidak membuat onar. Maksudnya tidak membuat dan memulai chaos. Saya hanya ya gimana rasanya ingin mengaspirasikan suara gitu. Kemudian gimana rasanya menikmati suasana aksi. Gemuruh-gemuruhnya itu memang asik. Feelnya dapat. Feelnya itu dapat, bener. Feelnya itu dapat, tapi ketika chaos itu, waduh, itu enggak ekspektasi saya beneran. Dan ketika memang sudah chaos, ketika ingin mencari yang benar-benar salah itu, wis enggak pandang bulu. Misalnya saya tangkap sampean ya. Misalnya sampean sudah ngaku, saya enggak ngakukan ini, wis ikut saya aja dulu. Nanti kasih keterangan di sana. Jadi enggak tebang pilih gitu ya, Mas? Iya, enggak tebang pilih, enggak milah-milah dulu lah. Langsung siapa yang di depan matanya langsung diambil, disikat. Ya saya rasakan itu gimana. Ketika bukan diciduk sih, ketika diminta keterangan. Minta keterangan, ketika digeret untuk dikumpulkan dulu, diminta keterangan dulu, digeret dulu, kemudian pokoknya perlu teknis yang sistematis lah. Dalam aksi itu. Jadi enggak seadanya ditangkap, enggak ada seadanya ditangkap, dan mungkin maksudnya teknis yang sistematis itu ketika aksi itu kalau bisa satu suara. Maksudnya gimana? Ketika mundur ya mundur semua, jangan sampai ada yang terpisah dan maju sendiri. Jadi satu komando lah, bisa satu dibilang. Komando, jangan sok-sokan lah. Kalau bisa itu, maksudnya kamu lihat yang demonstran lainnya lempar-lempar batu, terus lempar-lempar fasilitas umum yang ada di situ, merusak. Ya memang kamu nggak rasakan loh yang salah tangkap ini gimana, yang nggak terlibat dalam merusak itu gimana, ya. Tapi ya namanya juga terbawa suasananya dalam aksi
tidak bisa dipungkiri memang. Ketika ada yang ingin membela agar aparat ini tidak menembakkan gas air mata, ini banyak sekali yang melempari batu lah. Gimana caranya pun agar menahan bahwa aparat ini tidak menyiksa demonstran. Soalnya gas air mata kan memang pedih. Walaupun yang dirasakan teman-teman banyak yang pakai odol gitu. Odol buat antisipasi. Iya. Itu ngefek gak sih Mas sebenarnya? Waduh, saya kurang paham soalnya pada saat itu saya enggak pakai odol juga. Memang pasta gigi odol ya kan, memang dingin kan ya? Iya, memang dingin. Walaupun di dekat mata, tapi yang kita hadapi ini lebih panas ini. Jadi untuk meredakan saja kalau saya rasa sih. Tapi saya enggak pakai waktu kemarin. Tapi ada apa bisa meredakan lah. Bisa meredakan. Ya, terus kembali lagi ke Wadas Mas ya. Ya. Menurut artikel yang saya baca kemarin itu ada 11. Ya, kurang lebih 11 warga yang warga Wadas. Korban. Iya. Enggak korban sih. Ketangkap gitu Mas, kayak mungkin salah tangkap juga. Tuh, itu kan bentrok. Terus ada 11 warga itu ketangkap. Nah, terus 3-nya itu dari LBH. LBH mana saja? LBH Jogja kalau nggak salah. Semua? Yang saya baca itu. Jogja semua? Iya, kurang lebih Jogja semua. Yang saya tahu, menurut saya loh. Saya juga kan baca-baca sekitar tahu aja. Itu 11. Termasuk dari LBH-nya juga. Yang lainnya warga yang lainnya warga. Demonstran yang lain warga biasa, warga Wadas sendiri. Tuh. Nah, katanya dari artikel juga itu setelah penangkapan ya Mas ya. Iya. Itu masih pakai kekerasan aparatnya itu. Ketika digeret atau diminta keterangan? Ketika setelah diminta keterangan, kalau menurut saya yang saya baca itu. Masih pakai kekerasan aparatnya. Itu menurut Saman gimana? Mungkin bisa diterangkan sih gimana apa aparat itu menangkap langsung alurnya itu gimana aja? Mungkin bisa dijelaskan. Ya kalau yang kemarin ini saya cerita waktu 8 Oktober ya. Ketika Omnibus Law di Surabaya itu di Gedung Gerahadi, depannya Gedung Gerahadi itu yang saya lihat ketika penangkapan kemudian dikumpulkan, dimintai data diri dulu. Setelah itu istilahnya BAP, saya tidak tahu singkatannya ya, tapi BAP itu dimintai keterangan. Nah, kenapa kamu melakukan aksi, apa sih tuntutan aksinya? Kemudian ya banyak dimintai siapa aktor, maksudnya korlapnya siapa, kemudian kamu ditunggangi apa enggak. Jadi kalau perihal kekerasan yang saya rasakan memang ada ketika tanggal 8 Oktober lalu. Ya kekerasan itu maksudnya kembali lagi ke sesama manusia. Awalnya yang memulai memang demonstran. Ya namanya juga aparat manusia. Punya batas emosi juga. Punya batas emosi, betul. Iya. Walaupun memang tidak benar-benar kena. Iya. Tapi yang saya lihat di Wadas itu kenapa aparat melakukan aksi itu, ya memang ketika tidak bisa demonstran ini tidak bisa dikondisikan. Berarti itu mungkin dari sistematisnya dari aparat sendiri. Ya, dari SOP-nya sendiri. SOP-nya sendiri. Ya, mungkin seperti itu. Soalnya yang saya lihat sih di mana aparat itu tugas kan fungsinya kan mengamankan ya. Iya. Mengamankan apa? Agar tidak masuk ke area bendungan Wadas yang atau dijaga tadi. Yang dijaga tadi ya. Nah, ketika sudah tidak kondusif ini si pendemo ini, ya caranya mungkin seperti itu. Dengan cara halus tidak bisa, dengan
bernegosiasi dengan lisan tidak bisa, ya negosiasi dengan fisik. Gitu. Tapi menurut sampean kekerasan kayak gitu itu diperlukan apa enggak sih kalau masalah demo gitu dari aparatnya? Kalau saya rasa sendiri ya mau gimana lagi, perlu ya. Soalnya kalau nahan terus ya ndak jadi pengamanan namanya. Hanya tembok ya kan? Hanya tembok, Pak. Kalau sudah rusak ya wis jebol. Ya jadinya harus benar-benar jadi tembok yang bersenjata. Maksudnya bersenjata itu untuk ngantisipasi agar ndak jebol. Ya kalau perlu sih ya dibilang perlu sih, Mas. Tapi itu mungkin cara yang paling terakhir ya, Mas. Betul. Kalau menurut saya kalau ndak bisa ya dengan cara itu. Cara yang paling terakhir. Ya kita juga kan nggak bisa menyalahkan juga ya dari aparat itu. Itu kan juga sudah tugas mereka juga. Iya. Ya kembali lagi siapa yang punya uang banyak ya di situ yang bisa mengatur. Iya. Kembali lagi. Mungkin sampai di situ aja, Mas ya untuk diskusi kita kali ini. Ya, siap. Mungkin bisa kasih kata-kata terakhir, solusi atau saran buat pemerintah, buat aparat juga, buat warga Wadas juga. Ya di mana ingin menjaga alam dan ingin memajukan kesejahteraan umat manusia, pertimbangkan lagi jalan-jalanmu dan usahamu, di mana harus ada feedback yang tidak merugikan alam dan tidak merugikan manusia itu sendiri. Itu sih, Mas, kalau saya. Cukup, terima kasih, Mas ya. Jadi itu ya diskusi singkat kita tentang masalah Wadas kali ini dan juga beberapa masalah tentang aksi tadi ya. Tuh, lebih ke bentroknya. Saya suka. Ya, Mas Somad ini juga kan merupakan aktivis juga ya, bisa dibilang aktivis juga. Bukan, Mas, saya ini hanya manusia yang memang sukanya bentrok ya. Ya, seperti itu. Terima kasih Mas Sobat ya untuk diskusinya kali ini. Sekian. Assalamualaikum. Sekian podcast ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.